Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadzah Rita yang hari ini akan menyampaikan pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar apa, Ustadzah? Nah, kali ini kita akan belajar tematik yaitu PKN. Anak-anak, di Indonesia banyak sekali suku, adat, agama, ras yang berbeda-beda. Karena di Indonesia terdiri dari banyak pulau. Nah, kali ini Ustadzah Rita akan menyampaikan pembelajaran PKN yaitu tentang suku dan rumah adatnya. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari Ustadzah ya? Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu agar kita diberi kemudahan, kelancaran mengerjakan pembelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Anak-anak sudah siap untuk melihat video dari Ustadzah? Siap ya? Di Indonesia ada 17.000 pulau, 31 kelompok besar suku bangsa, dan beragam keunikan, tradisi, serta kepercayaan arti kecantikan. Baiklah, di sini ada dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki suku yang bernama suku Minang dan rumah adatnya yaitu bernama Rumah Gadang. Lalu tariannya bernama tari piring. Setelah ke Pulau Sumatera, kita lanjut ke Pulau Jakarta. Nah, di Jakarta ada suku yang bernama suku Betawi. Rumah adat dari suku Betawi yaitu bernama Rumah Kebaya. Setelah kita ke Jakarta, lanjut lagi kita ke Pulau Bali. Di Pulau Bali ada suku yang bernama suku Bali. Dan tariannya bernama tari pendet. Lanjut, rumah adat Bali yaitu yang dari depan itu namanya Gapuro Candi Bentar. Setelah dari Pulau Bali, kita lanjut ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ada suku yang bernama suku Ambon. Dan tariannya bernama tari Katreji. Lalu rumah adat dari suku Ambon yaitu rumah adat Baileo. Nah, setelah dari Pulau Maluku, kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, tariannya bernama tari Maingket. Dan suku yang ada di Sulawesi adalah suku Minahasa. Lalu, rumah adat dari suku Minahasa adalah rumah pewaris. Itulah beberapa contoh dari keragaman budaya bangsa di Indonesia. Nah, di Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat, makanan tradisional, dan kesenian. Perbedaan adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi, dengan adanya perbedaan, kita harus selalu meneladani sikap saling menghargai dan menghormati, menciptakan kerukunan, dan saling tolong-menolong. Selanjutnya, Ustadzah akan menjelaskan beberapa contoh yang ada di modul, yaitu pakaian adat,
suku dan rumah adatnya. Yang pertama adalah contoh pakaian adat dari suku Betawi yang berasal dari Jakarta, dan rumah adat dari suku Betawi bernama rumah kebaya. Dan yang kedua adalah contoh pakaian adat dari suku Batak yang berasal dari Sumatera, dan rumah adat suku Batak bernama rumah bolon. Yang ketiga adalah contoh pakaian adat dari suku Madura yang berasal dari Madura, dan rumah adat suku Madura bernama rumah Tanean Lanjang. Yang keempat adalah contoh pakaian dari suku Jawa yang berasal dari Jawa, dan rumah adat suku Jawa bernama rumah joglo. Yang kelima adalah contoh pakaian adat dari suku Bali yang berasal dari Bali, dan rumah adat suku Bali bernama rumah Bale Sekapat. Yang keenam adalah contoh pakaian adat dari suku Dayak yang berasal dari Kalimantan, dan rumah adat suku Dayak bernama rumah Betang. Baiklah anak-anak, demikian tadi video dari Ustadzah. Nah, banyak sekali kan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang Ustadzah sampaikan di video tadi cuma beberapa suku yang ada di Indonesia beserta rumah adatnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari PKN, yaitu suku, rumah adat, agama yang berbeda. Tetapi pesan Ustadzah, meskipun kita berbeda-beda suku, agama, dan ras, tentunya kita harus mendalami, cerminkan sikap, yaitu 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Tidak saling mengejek. 3. Saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dan yang terakhir, kita harus selalu hidup rukun dan bersatu. Baiklah anak-anak, selain anak-anak melihat video dari Ustadzah, anak-anak juga akan mengerjakan pada modul, yaitu halaman 18 sampai 19, tetapi yang bagian atas. Nanti jangan lupa tugas anak-anak dikirim ke Ustadzah ya. Baiklah, tiba waktunya Ustadzah pamit. Tapi sebelumnya kita mengucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah, sekian dari Ustadzah. Ustadzah meminta maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.